Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baihaqi An-Nalrawi dengan NIP 0704212114. Saya berasal dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Ilmu Tauhid mengenai sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 20 buah. Yang pertama adalah wujud. Nah, wujud artinya adalah ada. Maksudnya di sini ialah Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang pasti ada. Dia pasti berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada adalah Allah menciptakan alam semesta ini beserta segala isi-isinya. Yang kedua adalah qidam, artinya adalah dahulu. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isi-isinya. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dari segala sesuatu yang Ia ciptakan. Oleh karena itu tidak ada pendahulu yang mengawali selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah baqo, artinya adalah kekal. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kekal. Ia tidak akan punah dan binasa seperti para makhluk yang Ia ciptakan. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mukhallafatul lil hawadits, artinya adalah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Ia tidak bergantung oleh siapapun serta tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas yang artinya Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa agung terhadap segala sesuatu. Ia dapat berdiri sendiri dan tidak perlu bantuan dari siapapun. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa atau satu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Satu. Ialah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Yang ketujuh adalah kudrat, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, iradat, artinya berkehendak. Berbeda dengan yang ketujuh tadi, Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu kejadian yang terjadi dimanapun dan kapanpun itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun atau sebuah makhluk pun yang dapat mencegahnya. Yang kesembilan adalah ilmun atau maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta selalu tahu sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik bagi makhluknya, sesuatu yang tampak maupun tidak tampak oleh makhluknya. Yang ke-10 adalah hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Hidup. Ia tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah, berbeda dengan makhluknya yang akan mati jika sudah tiba waktunya. Yang ke-11 adalah sama, artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar apa yang diucapkan hamba-hambanya, baik yang diucapkan secara lisan maupun secara sembunyi-sembunyi, berarti di dalam hati. Yang ke-12 adalah basar, artinya adalah melihat. Sama seperti sama, Allah Subhanahu wa taala itu mampu melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di dunia yang tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak oleh makhluknya maupun yang tidak tampak oleh makhluknya. Ke-13, kalam, artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kitab-kitabnya yang Ia turunkan melalui perantara kepada nabi-nabinya. Ada 4 kitab yang wajib diimani oleh manusia. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim.
Yang ke-14 adalah qadiron, artinya yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15 adalah muridon, artinya yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Apabila Allah sudah menakdirkan atau menjadikan segala suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Ke-16 adalah aliman, artinya yang maha mengetahui. Aliman artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di bumi maupun yang terjadi di dalam langit. 17. Hayyan, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Dia yang selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur serta beristirahat. Yang ke-18 adalah sami'an, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sami'an, yaitu maha mendengar. Tidak ada yang terlewatkan dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pula yang dapat melampaui atau mengalahkan pendengarannya. 19. Basiron, artinya yang maha melihat. Basiron memiliki arti maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang maha melihat dan mampu mengawasi hamba-hambanya, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada di dalam langit. Yang terakhir, ke-20 adalah mutakalliman, artinya adalah yang maha berfirman atau yang maha berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kitab-kitabnya yang Ia turunkan kepada para nabi-nabinya. Tidak ada yang dapat mengalahkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab nabi-nabinya. Baiklah, itu tadi sifat-sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 20, dan kesemuanya itu merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah adam, artinya adalah tidak ada. Sama seperti di sifat wajibnya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Maha Pencipta tidak ada di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala ciptaannya, dan Ia yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Yang kedua adalah kudus, artinya adalah baru atau awal. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudus, karena Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya sudah lebih dahulu ada ketimbang makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Tidak mungkin Ia ada setelah makhluk itu diciptakan, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pencipta. Ia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Yang ketiga adalah fana. Fana artinya adalah kekal. Fana artinya adalah binasa atau tidak kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat fana, karena Ia berbeda dengan makhluknya yang akan binasa nanti jika sudah waktunya. Allah Subhanahu wa taala itu kekal sampai di akhir masa nantinya. Yang keempat adalah mumatsalatul lil hawadits, yang artinya adalah serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat selanjutnya adalah mumatsalatul lil hawadits, yang berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah pasti berbeda dengan para ciptaannya, karena Ia memiliki bentuk dan rupa yang sangat-sangat sempurna, sangat-sangat agung ketimbang ciptaan-ciptaannya. Yang kelima adalah ihtiyajul li ghairihi, yang artinya adalah membutuhkan orang lain atau tidak dapat berdiri sendiri. Sifat mustahil ijahatul li ghairihi ini adalah tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada makhluknya, karena baginya adalah kekuasaan atas segala alam semesta dan seisi-isinya. Allah Subhanahu wa taala itu maha agung dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari para makhluknya. Yang keenam adalah ta'addud. Ta'addud artinya adalah berbilang atau lebih dari satu.
sifat mustahil Allah ini maksudnya ialah Allah tidak mungkin ada banyak, karena Allah hanya satu, yaitu yang esa. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat esa yang artinya adalah satu. Tidak ada mungkin Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah az-zun, artinya adalah lemah. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah ajzun, yang artinya lemah. Tidak mungkin Allah memiliki kelemahan, karena Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa dan memiliki kekuasaan atas segala makhluknya dan segala ciptaannya yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Yang kedelapan adalah karohah, artinya ialah terpaksa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersifat terpaksa dalam melaksanakan apa yang ingin ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak atas segala kekuasaan dan segala kebesaran yang ia ciptakan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu terpaksa ataupun terburu-buru dalam berkehendak. Yang kesembilan adalah jahlun, artinya adalah bodoh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersifat bodoh, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala yang terjadi di bumi maupun yang di langit. Yang ke-10 adalah maut, artinya adalah mati. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersifat maut atau mati, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu zat yang kekal abadi. Ia tidak ada awal dan tidak ada akhir baginya, sehingga ia kekal hingga akhir-akhir masa nantinya. Yang ke-11 adalah somun, yang artinya adalah tuli. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tuli, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mendengar, Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam semesta. Allah Subhanahu wa taala itu mampu mendengar semua hal-hal, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ke-12 adalah a'mah, yang artinya adalah buta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat buta atau tidak dapat melihat apapun, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang terjadi di atas bumi maupun di atas langit. 13 adalah bukmun, yang artinya adalah bisu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat bisu, karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kalam, yang artinya Maha berfirman. Allah Subhanahu wa taala itu Maha berfirman atas segala firman-firman-Nya. Yang ke-14 adalah kaunuhu ajizan, artinya adalah yang maha lemah. Allah Subhanahu wa taala itu mustahil atau tidak mungkin memiliki sifat lemah, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala makhluk-makhluknya. Yang ke-15 adalah kaunuhu karihan, yang artinya adalah yang maha terpaksa atau terburu-buru. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang terpaksa atau terburu-buru, karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memikirkan lebih jauh dan sudah sangat terstruktur, terfikir dalam menciptakan segala sesuatu. Yang ke-16 adalah kaunuhu jahilan, yang artinya adalah yang maha bodoh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bodoh, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di atas bumi maupun di langit. Yang ke-17 adalah kaunuhu mait, artinya adalah yang maha mati. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mati, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekal, zat yang kekal dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan nantinya, serta akhir ujung zaman manusia. 18 adalah kaunuhu asomah, yang artinya yang maha tuli. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tuli, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar segala sesuatu, segala suara yang dapat didengar oleh makhluknya maupun yang tidak dapat didengar oleh makhluknya sama sekali. Yang ke-19 adalah kaunuhu a'mah, yang artinya adalah yang maha buta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu buta, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui atas segala kejadian dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik yang diketahui makhluknya ataupun tidak. Yang terakhir ke-20 adalah kaunuhu abkam, yang artinya adalah yang maha bisu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bisu, karena Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa dan atas segala
firman-firman-Nya. Nah, itu tadi penjelasan singkat terhadap sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.